Ya, selamat pagi semua. Welcome back di konten terbaru dari channel Blue Santama. Ya, tentunya gue kembali ingin ngobrol ringan saja sebagai fans timnas. Ingin mengupdate juga kabar tentang bahwa tim nasional U19 akan berlaga di turnamen Seoul Earth's Own Cup 2024 atau turnamen yang diselenggarakan 4 negara, di mana timnas Indonesia akan menghadapi Argentina U19, Thailand U19, dan Korea Selatan U19. Laga ini merupakan laga turnamen mini atau laga uji coba yang dipersiapkan untuk tim-tim yang akan melakoni kualifikasi Piala Asia U20 tentunya. Dan turnamen ini memang gue lihat sepertinya baru pertama kali ya diadakan. Ini untuk kategori umur memang turnamen yang sangat baik ya. Tentunya untuk timnas kita, timnas Indonesia yang akan berlaga di babak Asian Under 20 Qualifiers 2024 atau kualifikasi Piala Asia U20, di mana timnas kita tergabung di grup F bersama dengan Yaman, Timor Leste, dan juga Maldives ya. Dan tentunya kita bermain sebagai tuan rumah dan tentunya kemungkinan akan dimainkan atau kita akan berlaga di Stadion Madia ya, Jakarta. Nah, turnamen tersebut yang 4 negara ini memang turnamen yang diangkat atau diselenggarakan sebagai dukungan terhadap isu lingkungan ya. Dimana turnamen ini diadakan di kota Seoul, Korea Selatan, dan akan bermain di Stadion Mokdong ya, di kota Seoul. Gue sendiri sangat bersyukur ya bahwa ini benar-benar komitmen dari PSSI ingin menyiapkan generasi timnas yang bisa berprestasi, yang bisa bersaing dengan tim-tim di level Asia tentunya. Dan ini membuat timnas kita tentu akan semakin baik ya kualitasnya, karena benar-benar disiapkan untuk menghadapi babak kualifikasi ini dengan turnamen yang berkualitas. Lawan-lawannya di situ ada Argentina, kemudian ada Korea Selatan, dan juga Thailand. Lawan-lawan ini merupakan lawan-lawan yang benar-benar bisa mengukur kemampuan kita. Kita memang baru saja menjuarai Piala AFF U19, namun kita sepertinya, gua pribadi juga sepertinya sudah mulai biasa aja gitu kalau melihat timnas berlaga di ASEAN gitu. Ketika timnas juara 2013 dan 2019 waktu itu, gue benar-benar merasa bangga, merasa terharu lah gitu. Namun ketika kemarin juara U19 ya tetap kita senang ya tetap. Cuman karena mungkin kita 2 tahun terakhir ini kita sudah sering melihat timnas main melawan tim-tim Asia dan kita bisa membuktikan diri kita bisa bersaing. Sehingga ketika kita menonton timnas di regional ASEAN menjadi kayak ada yang kurang gitu, kayak oh ya udah ini mah pasti menang gitu, ini pasti menang gitu, karena memang perlahan quality kita mulai terangkat, mulai meningkat gitu. Namun sekali lagi gue tetap mengapresiasi Coach Indra Syafri tentunya dengan staf pelatih dan para pemain. Thank you, kalian sudah luar biasa, sudah menampilkan penampilan keren dan bisa mengunci gelar ya. Jadi untuk AFF U19 ini kan pertama kalinya menggunakan nama Asian Boys Under 19 ya. Sebelumnya kan Piala AFF aja. Nah, kita juga akhirnya mampu menjadi juara dengan label terbaru ya, nama kejuaraan terbaru ini. It's okay. Terima kasih pokoknya untuk timnas U19. Namun kembali lagi ya, kita sebagai fans, kita tentu pengen timnas lebih meningkat lagi, lebih berkembang lagi. Jadi jangan berpuas diri, jangan merasa sudah cukup, teruslah berkembang, karena tentunya 1 bulan lagi, bahkan 1,5 bulan lagi kita akan menghadapi babak kualifikasi Piala Asia U20. Dan tentunya Coach Indra Syafri sudah mengatakan bahwa target yang dibebankan adalah lolos Piala Asia, dan target paling puncaknya adalah bisa tampil di Piala Dunia U20 yang diselenggarakan di Chili. Maka target ini mesti bisa berusaha direalisasikan dengan program-program kerja yang sudah dicanangkan oleh Coach Indra Syafri dan tentunya didukung oleh PSSI.
yang memang sangat serius menyiapkan tim nasional Indonesia untuk bisa semakin berkembang ke depannya. Dan tentunya kemarin juga pada saat pasca pertandingan final, Pak Erick Thohir sempat diinterview ya. Jadi beliau menyampaikan bahwa beberapa program timnas akan segera dijalankan, baik dari regional U16 sampai dengan senior. Nah, yang U19 kemarin Pak Erin udah ngasih bocoran sebelumnya dan malamnya langsung diinformasikan bahwa akan mengikuti turnamen di EU Cup di Seoul. Dan juga Pak Erin juga mengatakan bahwa di Ibu Kota Nusantara 2 lapangan sudah siap digunakan untuk timnas junior ya. Jadi memang di KN sedang dibuat training center timnas, rencananya akan dibangun sekitar 9 lapangan ya. Nantinya akan menjadi training timnas senior dan juga kategori umur juga. Kemudian untuk tim nasional U19 saat ini ya mungkin mereka sedang diistirahatkan dahulu karena memang baru akan berlaga lagi di turnamen tadi ya yang di Kota Selatan. Tuh. Namun gue pengen flashback dikit bagaimana keberhasilan Coach Indra Safri ya. Dia mampu mengantarkan timnas kategori umur berprestasi dan dia juga memang mengatakan bahwa dia optimis bisa membawa timnas U19 ke Piala Dunia ya. Karena kalau kita flashback belakang memang sebetulnya kita hampir saja menjadi atau bermain di Piala Dunia U20 ya teman. Ya sayang sekali dengan dinamika politik yang terjadi akhirnya kita batal menjadi tuan rumah Piala Dunia dan meskipun kita mendapatkan penggantinya menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 namun tetap saja ada perbedaan euforia ya kalau dibandingkan dengan Piala Dunia U20. Oleh sebab itu maka timnas kita PSSI terlihat memang cukup berambisi ya untuk bisa mengantarkan timnas U20 bisa tampil di Piala Dunia. Karena syarat untuk bisa masuk ke Piala Dunia U20 ini tentunya memang harus bisa menjadi semifinalis di ajang Piala Asia U20 gitu. Nah, prestasi terbaik kita adalah masuk 8 besar di Piala Asia U19. Kala itu masih namanya Piala Asia U19 ya. Saat itu kita menjadi tuan rumah di tahun 2018. Kita waktu itu bertemu di babak 8 besar kita bertemu dengan Jepang ya kita memang harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 2-0 namun Coach Indra Safri mengatakan bahwa dia percaya diri karena dia pernah mengantarkan kita sampai dengan 8 besar ya. Tentu untuk bisa tampil di Piala Dunia kita harus bisa tembus ke babak semifinal. Tentu tidak mudah karena melihat pencapaian kita sebelumnya di tahun 2023 ya, pada saat itu timnas U20 kita gagal lolos grup. Saat itu kita dipegang oleh Coach Sintayong. Meskipun kita sempat menahan imbang Uzbekistan 0-0 dan mampu menang atas Irak dengan skor 1-0, namun tidak cukup untuk kita lolos ke babak berikutnya karena kita kalah selisih gol ya saat itu. Tentu ini bisa menjadi flashback juga bagaimana persiapan timnas kita untuk bisa melangkah ke babak berikutnya di Piala Asia ya. Tentu target yang tidak mudah. Namun gue yakin PSSI sangat serius menyiapkan timnas kita untuk bisa berlaga di Piala Dunia 20. Tentu nanti juga bisa saja ada tambahan pemain diaspora ya. Tambahan pemain diaspora yang bisa menambah kekuatan timnas kita ke depannya tentunya. Ya, Sobat Blue Santama, sedikit tadi update gue tentang kabar tim nasional. Tentunya gue terus berkomitmen untuk bisa memberikan update terus tentang tim nasional. Sekali lagi, disclaimer, gue bukan dari jurnalistik olahraga dan juga bukan dari pengamat sepak bola. Gue hanya netizen seperti kalian sama yang hobi ataupun senang berbagi opini dan pendapat tentang tim nasional Indonesia. Ya, thank you sudah menyaksikan konten gua. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe.
Kita akan update lagi di konten gue berikutnya. Sehat selalu, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.